Saya rekam biar mudah untuk pemahaman kita. Jadi prinsip kerja HP adalah penyederhanaan sesuatu persoalan yang tidak terstruktur menjadi terstruktur, menjadi strategik, dinamis, menjadi bagian-bagian yang dalam satu susunan yang terhierarki, tersusun. Ya, biasanya ada beberapa level. Level 1 biasanya goal, tujuan, dah. Level paling atas itu goal. Soalnya riset itu, kalau saya sih, riset itu tidak harus berbasis masalah. Ya, saya tidak pernah menekan riset itu masalahnya apa, nggak perlu. Ya, tapi cuman ini kan kayaknya ya tidak umum karena kebetulan saya orang sistem. Karena riset itu sebenarnya tidak berbasis pada uh, apa namanya problem solving, tetapi berbasis pada goal oriented, berbasis tujuan. Jadi riset masa kini tujuan. Kan tidak harus menunggu masalah baru kita penelitian. Bisa aja riset itu hanya tujuannya apa. Ya, kayak gini misalkan, saya tujuannya misalkan tentang COVID, saya ingin mengatasi COVID secepatnya misalkan. Tujuannya gitu. Tujuan. Tidak menunggu ada masalah atau ada korban gitu kan. Misalkan gitu ya. Itu tujuan, berbasis tujuan. Terus saya lebih banyak berbasis pada ilmu sistem sehingga saya riset-riset tidak karena berbasis pada masalah, tidak menunggu ada masalah. Jadi biasanya untuk riset-riset development itu tidak berbasis pada masalah ya. Tapi bukan berarti riset-riset ada permasalahan, identik masalah itu dianggap salah, tidak juga ya. Ya tergantung pemahaman keilmuan ya. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang ya bagaimana arti penting dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ya, tentunya melalui proses sintesa, melalui proses pertimbangan untuk menetapkan prioritas suatu variabel dibandingkan dengan variabel yang lain. Ya, maka yang bisa memberikan penilaian terhadap variabel tidak semua orang. Tidak semua orang. Hanya pakar. AHP basisnya adalah pakar. Jangan sekalian untuk riset besok, kalau misalkan kalian sekalian menggunakan AHP terus apa namanya ke petani, nggak ngerti pak, nggak ngerti. Ya, jadi kalau AHP harus menggunakan pakar, tidak butuh banyak orang. Butuh berapa orang? 3 orang, 4 orang, 5 orang cukup, cukup. Ya, saya sangat tidak setuju kalau HP diterapkan ke petani, ke nelayan, ngerti apa gitu kan? Wong saya kebetulan riset disertasi saya menggunakan HP, saya menggunakan referensinya, pakarnya adalah profesor, doktor. Bingung dia kok, ngisinya bingung. Arab dia Pak Noni Pak Jamali. Nah kan, orang berpendidikan tinggi aja bingung, apalagi tidak berpendidikan. Ya, jadi menurut saya ya ngawur lah riset itu ya. Ya, mensimplifikasi suatu metode sebenarnya itu bobotnya berat gitu ya. Ya maknanya berat ya, cuma terlalu memodifikasi sehingga diawur aja nilainya. Nah itu tidak benar ya, kadar ilmiahnya rendah sekali ya. Nah, persoalan keputusan HP memiliki keunggulannya adalah digambarkan secara grafis, bisa dalam bentuk diagram ya. Biasanya paling banyak diagram bersusun itu ya. Biasanya ada beberapa level tujuan, faktor, subkriteria, dan terakhir biasanya goal. Nah, AHP ini biasanya memungkinkan user untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk secara intuitif dengan pairwise comparison, dengan berpasangan, perbandingan berpasangan, pairwise comparison. A dengan B dibandingkan mana yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Skornya berapa? Skornya adalah 1 sampai 9. Itu namanya skala Saati. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ya.
Ya, ada skalanya itu, ya. Ya, itu menunjukkan derajat kepentingan suatu variabel dengan variabel lain. Jadi kalau jaraknya satu dekat sekali, di dua, tiga, ya dekat, ya lima, tujuh, sembilan, ya makin jauh, makin sembilan skornya makin jauh, ya artinya misalkan A terhadap B, skornya berapa? 9, berarti jauh sekali dong, jauh sekali. Kalau A dengan B saya berikan skor satu, berarti tingkat kedekatannya sangat dekat, paling dekat satu nilainya. Bagaimana kalau genap? 2, 4, 6, 8. Kalau 2, 4, 6, 8 itu tingkat kesamaannya yang sangat tinggi. Misalkan A dan B tingkat proximity-nya, tingkat kesamaannya, ya, kedekatannya itu, ya, persamaannya itu tinggi, ya. 2, 4, 6, 8 sama, ya. Jadi kalau makin tinggi nilainya 2 dibandingkan 8 lebih tinggi 8 tingkat kesamaannya, begitu ya. Secara gradual begitu. Nanti kalau sudah praktek akan mudah. Ya, kalau teori kayaknya ini maksudnya apa gitu kan. Ada beberapa keunggulan HP. Ya, HP itu sebagai satu kesatuan, sebagai unity, satu kesatuan, sebagai model tunggal. Jadi kalau sudah terstruktur, rapi dalam contoh diagram, mudah untuk memahami. Tujuannya apa, faktornya apa saja, kemudian apa namanya, dimensinya apa saja, subdimensinya apa saja, terus strateginya apa, bisa dibaca, melihat diagram sudah bisa tahu gitu, permasalahan itu. Kemudian yang kedua, kompleksitas. Jadi HP itu memadukan rancangan deduktif. Paham deduktif kira-kira? Kan ada induktif, ada deduktif. Kalau deduktif, cara berpikir yang umum menjadi yang khusus, yang besar menjadi kecil, itu namanya deduktif. Kalau induktif, cara berpikir yang kecil menjadi umum, yang khusus menjadi umum. Itu namanya induktif. Nah, AHP memadukan rancangan, bukan rancangan deduktif dan rancangan uh, induktif ya. Sorry, ini ada ditambahkan ya. Sorry, ini memadukan rancangan deduktif dan induktif. Berdasarkan ini ada satu ditambahkan lagi, dan induktif berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan yang kompleks. Jadi AHP ini memang digunakan untuk satu permasalahan yang kompleks. Biasanya begitu. Jadi arah pengambilan kebijakan, strategi pengembangan suatu kawasan misalkan, bahkan strategi pengembangan agrowisata di mana, di Kabupaten Jember. Jember ini wisatanya mana yang menarik ya? Nah, kan bisa kita apa namanya, panorama alam, laut, keindahan alam dan sebagainya. Punya potensi, cuman tidak pernah dikelola dengan baik. Jember ini punya potensi seperti apa namanya, di Watuulo, sebelahnya lagi apa namanya, Pasir Putih itu, Payangan dan sebagainya ya. Belum dikelola, bahkan cenderung bercerai-berai. Ya kan ada apa? Karena pemerintahannya yang carut marut kah? Ya, kemungkinan besar itu. Apakah karena ketidakmampuan berkomunikasi antar lembaga? Memang itu yang Pasir Putih itu, Papuma itu adalah miliknya Perhutani. Tapi Perhutani secara wilayah kan di bawah Jember. Jember seharusnya bisa komunikasi lah. Tidak boleh kuat-kuatan begitu, sangat memalukan ya. Ya, antara Papuma dengan itu kan memalukan. Seharusnya kan jadi satu kawasan terpadu. Ya, tinggal bagi hasil begitu kan. Ya, karena itu sama-sama milik negara, ya kan? Itulah ketidakmampuan komunikasi para birokrat gitu ya. Kemudian yang ketiga, saling ketergantungan. Jadi ini satu permasalahan yang saling tergantung antara elemen satu dengan yang lain ya. Kemudian ada penyusunan hierarki tadi sudah ya. Kemudian ada penilaian ya, ada pengukuran ya. Jadi lima keuntungan. Kemudian ada
Analisis konsistensi, ada indeks konsistensi nanti yang kita pikirkan. Jadi orang itu tidak bisa seenaknya memberikan penilaian, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Maka ada uji konsistensi. Seorang yang sudah ahli, ya bisa kita sebagai peneliti, kalau jawabannya ngawur gitu, boleh kita perbaiki, ditawarkan. Bapak, kalau Bapak memberikan nilai 9 misalkan, saya batalkan. Mohon maaf, sistem menolak. Karena Bapak tidak konsisten gitu kan. Jadi bisa saya koreksi nilainya Bapak? Tidak boleh misalkan nilainya oh langsung tinggi, tidak boleh gitu kan. Jadi bukan tinggi-tinggi itu menunjukkan gradual perbedaan antara elemen yang dibandingkan. Ya, konsistensi. Jadi untuk melacak konsistensi logis dari seseorang itu bisa. Nanti dengan HP bisa. Dan saya biasanya saya hampir semua metodologi menggunakan software. Saya hampir semua metodologi menggunakan software. Kalau di MID, di jurusan MNS, saya kebetulan ada teknisi yang paham itu. Maksudnya yang untuk software-software itu yang dibutuhkan mahasiswa, ya saya bilang kalau saya perintahkan, teknisi baru mengeluarkan. Kalau enggak, dan dia tidak keluarkan, tidak berani mengeluarkan. Karena software-software itu saya perbolehkan hanya untuk kepentingan akademik. Ya, ya banyak ya software-software yang uh, saya mengkompilasi dari sumber gitu kan. Biasanya saya banknya di sana. Kemudian uh, mensintesis. Jadi hati-hati, ada uji konsistensi, tidak semua orang bisa, oh saya nilai seenaknya, tidak bisa. Jadi makanya di dalam AHP saya nanti saya berikan materi dalam bentuk Excel, berbasis Excel. Kenapa? Agar supaya saudara sekalian nanti kalau riset diaplikasikan di lapangan, tidak bolak-balik. Kalau menggunakan kuesioner, kesuwen, kak mari-mari. Walaupun kuesioner sebagai salah satu perangkat ya, tetap dibutuhkan. Tetapi aplikasi di lapangan langsung aja di depan software. Ya, tidak bisa berbantu dengan yang lain, harus langsung direct. Karena pakar, misalnya penelitian kita menggunakan 5 orang, kita sebagai peneliti, kalian misalkan nanti tesis, apa susahnya gitu kan? Kan tidak perlu dengan orang lain, harus langsung. Karena disitulah kita tahu jawaban expert itu konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten bisa kita koreksi langsung seketika di depannya. Sebenarnya AHP ini harus menggunakan FGD. Nah, tapi kan saya sampaikan kemarin, ya, metode Delphi kemarin, tidak mungkin lah. Kalau level-level kita, kecuali memang kita seorang pejabat dan punya kuasa, bolehlah. Ya, tapi saya berbicara umum saja, peneliti secara standar begitu ya. Ya, silahkan aja. Ya. Kemudian sintesis. Apa yang menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan, suatu alternatif. Kemudian tawar-menawar. Nah, ini perlu memang. Ya. Apa yang mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai faktor sistem yang memungkinkan seseorang untuk memilih mana kira-kira tujuan atau alternatif yang memungkinkan. Kemudian ada penilaian dan konsensus. Jadi di sini AHP tidak memaksakan konsensus, tetapi mensintesis suatu analisis sebagai representasi penilaian yang berbeda. Makanya nanti saya berikan caranya, kemarin sudah sampaikan, kalau pendapat orang tidak boleh menggunakan average, tidak boleh menggunakan rata-rata aritmetik, maka harus gunakan geomean, ya geomean harus, ya karena begitu ilmunya begitu, ya kenapa Pak? Kenapa? Karena geomean itu untuk mereduksi kemungkinan kita akan menghilangkan pendapat seseorang. Saya ulangi lagi, dengan menggeomean pendapat geomean menggunakan rata-rata geometrik, geomean itu rata-rata geometrik namanya gitu. Kalau rata-rata biasanya itu rata-rata aritmetik. X1 plus X2 plus X3 bagi N gitu kan. Sementara kalau geomean itu adalah X1 kalikan X2 kali X3 dikuadratkan dengan yang ke N. Ya. Nah, pakai Excel. Mau pakai Excel sekalian. Jadi kita tidak usah pusing-pusing menghitung. Kalau zaman saya dulu masih manual. Waktu saya masih belajar gitu, menghitung kayak gitu manual semua.
Jadi waktu S1 mempelajari ya manual. Ya, waktu itu baru sekilas saja gitu kan. Sekarang sudah menggunakan komputer luar biasa. Ya Excel itu canggih ya. Jadi kalau kita mengoptimalkan canggih ya. Kebetulan saya sekarang mempelajari Excel Stat. Excel Stat. Dulu pernah saya sekitar 15 tahun yang lalu mempelajari, cuman softwarenya hilang. Saya memperbarui lagi, sedang proses saya ada jadi software-software yang digunakan di dalam riset namanya Excel Stat. Jadi dia add-in di Excel. Luar biasa ya, luar biasa. Tampilannya luas, jauh lebih menarik daripada SPSS. Kemudian yang ke-10, kita kembali lagi. Jadi pengulangan proses. AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan untuk memperbaiki pertimbangan pengertian mereka melalui pengulangan. Jadi ini semacam kalau itu saya katakan tadi, kalau tidak konsisten bisa diulang seketika. Kalau bagaimana kalau itu menggunakan kuesioner sudah dicentangi, centangi dengan seenaknya, setelah kita analisis tidak memenuhi syarat, inkonsisten. Balik lagi. Oh, pusing lah. Iya, kalau satu kota sih mendingan. Kalau di beberapa lokasi, kebetulan saya hampir beberapa perguruan tinggi ya, menggunakan beberapa pakar itu, rumit lah ya. Jadi saya pikir tidak mungkin lah. Makanya saya menggunakan Excel. Jadi saya berikan itu pengalaman. Saya riset menggunakan Excel. Kalau menggunakan expert choice, kalau untuk latihan, latihan seperti sekarang, oke lah ya. Oke, saya memaklumi ya, bisa. Nah, tetapi kalau untuk riset aslinya, karena yang kita punya expert choice itu biasanya ya student version. Walaupun yang full version saja, saya sampai sekarang belum bisa menemukan. Gimana kalau salah itu ya tidak bisa menjawab. Lagi-lagi, kalau itu FGD bisa, FGD bisa. FGD bisa ya, tapi kalau satu persatu tidak mungkin, tidak masuk akal ya. Nah, ini sudah masuk langkah-langkah ya. Langkah-langkah di dalam AHP. Yang pertama, susun hierarkinya. Dari mana kita menyusun? Jadi kalau kita penelitian, dari mana strukturnya? Dari diskusi, dari studi pendahuluan, dari survei pendahuluan, bisa dengan literatur, bisa survei pendahuluan, dengan diskusi awal dengan para pakar, baru ketemu strukturnya. Ya, jadi tidak ucuk-ucuk jadi. Jadi sebelum ke lapangan sudah tahu strukturnya, sudah ditawar, kita yang menawarkan sebagai seorang peneliti. Jangan lagi berdiskusi dengan expert, kesuwen, kak mari-mari risetnya nanti. Ya, oke. Penilaiannya menggunakan skala Saati. Tadi sudah saya sebutkan. Ini skalanya, ya, 1, 3, 5, 7, 9. Misalkan A dengan B, ya, A satu dengan B, misalkan nilainya satu nih lebih lebih A lebih penting sedikit dibandingkan B, sangat sedikit atau sama penting, cenderung begitu ya, ya sangat sama lah ya. Kemudian kalau nilainya 3, A sedikit lebih penting. Kalau 5, A jelas lebih penting. Kalau 7, A sangat jelas. 9, mutlak lebih jelas. Artinya apa? Artinya apa? Eh, di dalam apa namanya? Mengkomparasi, namanya pairwise comparison, dalam mengkomparasi membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain, ini ya. Jadi ini kita bisa berapa skornya yang benar? Berapa skalanya? Skornya 1, 3, 5. Jadi biasanya kalau jauh jaraknya baru kita berikan skor 9. Saya jarang memberikan skor 9, paling bermainnya 1, 3, 5, 7. Jarang. Ya. Tergantung tingkat kepentingan masing-masing antar variabel. Kalau 2, 4, 6, 8, ini apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Atau dikatakan sama lah ya. Jadi ada semacam ambigu atau cenderungannya itu
berdekatan sekali lah gitu ya. Ya, boleh gunakan, boleh, sangat boleh ya. Bukan tidak boleh, boleh. Jadi tingkat keraguannya kalau 8 ini tinggi sekali, sangat ragu sekali gitu ya. Kalau 2 itu ragu-ragu, si tipis-tipis lah ya. Kalau 8 ragunya mendalam gitu lah. Anunya begitu ya. Jadi perbedaan antara ganjil dan genap. Kemudian, jadi setelah menentukan struktur, kemudian penilaian yang digunakan, kemudian menentukan prioritas. Tentukan prioritas setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan comparison. Ya, nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah dan menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. Kemudian berikutnya adalah uji konsistensi logis. Konsistensi logis, ya. Jadi selain logis harus konsisten. Misalkan A lebih penting dari B, ya. B lebih penting dari C. Berarti A dengan C, kalau A dengan B bisa bernilai 1 misalkan, maka A dengan C otomatis nilainya tidak mungkin 1 karena jaraknya lebih jauh. Ya, saya ulangi lagi. Kalau A lebih penting dari B, B lebih penting dari C, otomatis A dengan C kan lebih jauh jaraknya. Gitu ya. Tentu ya. Ya, jadi ini tingkat apa namanya? Satu A dengan B saya beri kemiskinan 1 karena itu kedekatan, menunjukkan kedekatan. Dekat sekali. Lebih penting tapi dekat. Sedangkan A dengan C memang A dengan C jauh lebih jauh dengan C. Maka skornya tidak mungkin 1. Pasti minimal 3 atau 5, boleh 4, tidak masalah. Boleh genap, boleh ganjil, boleh, tidak masalah. Tidak ada batasan sebenarnya, gitu kan ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya dengan manipulasi metrik biasanya, ya. Manipulasi metrik dengan apa namanya, menentukan eigenvektor, ya. Jadi mengkuadratkan matrik, hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan normalisasi. Jadi pertama kuadratkan, kemudian normalisasi. Kalau itu ada perbedaan, hentikan proses ini bila perbedaan antara jumlah dari dua perhitungan berturut-turut lebih kecil dalam satu baris tertentu dengan syarat nilai eigen tidak berubah sampai 4 angka di belakang koma. Eigenvektor ya. Kemudian ini langkah-langkah ya. Apa namanya, dengan persamaan matematik juga bisa juga dilakukan ya. Dengan lambda max-nya berapa ya. Lambda max-nya. Kemudian kita bisa menentukan vektornya, vektor prioritas, eigenvektornya. Ya. Baru melakukan dengan uji konsistensi. Jadi lambda max ini dikurangi n dibagi n min 1. Sementara konsistensi rasio dengan membagi antara CI, konsistensi indeks ini dibagi dengan rasio indeks. Rasio indeks ini bisa dilihat dari ini. Jadi sudah ada tabel. Kalau misalkan Pak tabelnya kok cuma sampai 13, bolehkah kalau misalkan apa namanya variabelnya banyak, sampai 15 boleh nggak? Ada. Kalau saya kebetulan biasanya saya cari di internet. Jadi kalau nggak ditemu bukunya cari aja di internet sekalian ya. Random index udah keluar ya. Random index ya. Cari aja. Jadi all laboratory ini ya. Jadi random index sudah ada. Jadi tidak boleh membuat ini sudah ada patokan. Ya. Jadi di sini nilai CI-nya dibagi dengan random index. Nilainya dianggap aman, dianggap baik ya, atau cukup baik atau boleh dipakai ya, nilainya baik atau cukup baik atau dianggap baik boleh, dianggap baik ya, atau kategori memenuhi syarat boleh apabila nilai konsistensi rasionya, nilai CR ini di bawah 10%. Jadi kalau tingkat konsistensi rasionya lebih besar dari
10%, maka tidak layak dipakai. Artinya ada perbedaan ketidakkonsistenannya lebih dari 10%. Jadi seorang pakar itu variabilitasnya relatif kecil antara pakar satu dengan yang lain. Jadi tatarannya sama. Kalau dia paham, oh saya paham tentang sistem-sistem apa namanya sumber daya pesisir, saya paham betul. Parameter apa saja saya paham, misalkan. Maka sesama pakar tentang sumber daya pesisir sama lah memberikan penelitian terhadap satu objek yang sama, biasanya nilainya tidak jauh-jauh amat. Ya, namanya itu pakar. Ya. Tapi kalau bukan ilmunya jangan merasa tahu gitu kan, tidak boleh ya. Jadi, so sekalian, mohon maaf yang lain bidang ilmu sosek atau ekonomi, tolong segera menyesuaikan diri ya. Jadi agak sedikit berbeda cara berpikir kita ya. Nah, tidak mengenal di budidaya nggak ada. Saya yakin tidak akan pernah dapat lah ya. Yang ada memang hanya di Fakultas Ekonomi atau di sosek kalau di pertanian gitu ya. Dapat gitu kan. Baik, saya sekalian. Ini sebagai contoh, jadi langsung pada contoh. Ya. Lebih mudah untuk memahami itu contoh saja. Ini teorinya tadi pendek. Teorinya pendek sekali sebenarnya. Langkah-langkah nanti di Excel. Tolong lihat di Excel. Ya. Seorang investor ingin menentukan agroindustri pengolahan hasil perikanan yang paling prospektif di Banyuwangi dengan menggunakan HP. Ya. Mulai dari tujuan, goal, ada faktor, ada tujuan, faktor, aktornya, siapa pelakunya, bagaimana pelakmetan, dan bagaimana alternatif agroindustri pengolahan yang bisa dikembangkan di Banyuwangi. Ya. Nah, ini strukturnya. Struktur. Ya, kebetulan ini salah satu tulisan saya waktu saya doktor ya. Saya lupa saya tulisannya udah lama ya. Ya. Jadi ini kita ingin bahas banyak tentang ini struktur di dalam HP seperti ini contohnya. Jadi harus terstruktur. Kalau tidak struktur tidak bisa. Dari mana ini dapatkan? Dari diskusi mendalam dengan para pakar sebelum riset dilakukan. Bisa baca literatur, bisa baca jurnal, bisa berdiskusi, lebih baik diskusi di lapangan. Misalkan tujuannya level 1 ini, ya, level 1, ya, level 1. Misalkan ini pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Ya. Tujuannya itu, goal, level 1 nih. Ini level 1, ini level 2, level 3, level 4, level 5. Ada 5 level. Berapa layaknya berapa level Pak kalau riset? Tidak ada ketentuan. Makin banyak level makin ruwet. Ya, otomatis gitu. Ini langsung berikan contoh yang ruwet ini, ya. Contohnya langsung contoh ruwet, bukan sederhana lagi. Ya. Biar besok terus kalian kalau riset biar gampang gitu ya. Ya, kalau yang sederhana-hana begitu di lapangan rumit ya. Ini langsung 5 level. Kenapa dari satu level saja? Satu level gampang atau 2 level saja. Tidak mungkin kalau satu level tidak mungkin lah ya. Ya kalau mau analisis HP minimal 2 level, level 1, level 2 minimal ya. Tapi keterlaluan ya. Kalau riset gitu untuk level S2 keterlaluan ya. Kalau S2 mungkin minimal ya inilah ya. 3 level ya. Ada tujuan. Nah, tolong hati-hati. Setiap level pengertiannya ini, setiap level mempunyai hak yang sama terhadap level di bawahnya. Saya ulang lagi, suatu level ini mempunyai hak yang sama untuk mempengaruhi level di bawahnya. Jadi ini kebetulan hanya satu, maka serentak, bukan serentak, dia bisa ini, ya, ya. Faktornya adalah bahan baku, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan pemasaran. Ada 4 faktor. Dari faktor ada 3 aktor. Siapa pelakunya? Kalau mengembangkan industri pengolahan. Ada badan usaha milik daerah, swasta penuh, koperasi atau UKM. Nah, dikatakan bahwa setiap level, satu level apa namanya dari variabel masing-masing variabel dan masing level itu punya hak yang sama. Jadi contohnya ini bahan baku garisnya bisa garis ini boleh ya, yang hitam ini boleh.
bisa menggunakan yang biru ini, boleh. Jadi bahan baku punya hak yang sama mempengaruhi BUMD, swasta, dan koperasi. Ini juga sama. 1, 2, 3. Kebijakan pemerintah juga sama. Jadi kalau ditambahkan garisnya sini 1, 2, 3. Silahkan menggunakan garis seperti anak panah ini atau menggunakan garis ini. Tidak ada ketentuan. Tetapi biasanya banyak juga menggunakan model ini. Cuman rumit menggambarkannya, kurang rapi. Ya. Jadi yang lebih tepat sebenarnya ini garis ini, cuman rumit. Tampilannya agak susah dipahami. Ya. Ya, pemasaran juga sama. Yang ke bawah juga sama nanti. BUME, BUMD mempengaruhi subkontraktor. Waralaba. Neper ini pola inti rakyat. Ya, pola inti rakyat. Kalau di perkebunan, perkebunan inti rakyat. Ya. Jadi ada juragan, ada nelayan. Produknya modalkannya dari juragan, nanti hasilnya diberikan ke juragan. Ini namanya pola inti rakyat, gitu kan? Atau apakah dengan waralaba atau subkontraktor. Kemudian alternatif strategi yang ditawarkan, usaha, ada rumput laut, pengolahan ikan, pengolahan teri, dan pembekuan udang. Ada 5 kriteria, ada 5 level. Kalau sudah begini kan, gimana cara menentukan? Sekarang kan tujuannya AHP itu menentukan mana yang mau diprioritaskan. Kalau tujuan sudah satu jelas ya. Sebenarnya AHP itu endingnya itu adalah pada masing-masing level, mana yang menjadi prioritas? Misalkan sekarang, dari faktor yang mempengaruhi ada 4 faktor, mana yang prioritasnya? Yang jadi prioritas yang mana? Dari 4 faktor ini. 4-4-nya Pak, tidak bisa. Ya, jadi AHP itu bisa menjelaskan dari masing-masing level untuk menentukan prioritas dari masing-masing level, maksudnya gitu ya. Jadi ini dari 4 mana yang menjadi prioritas? Nah, bisa nanti dari hasil analisis bisa ketahuan. Oh, prioritasnya adalah misalkan pemasaran, yang kedua adalah tenaga kerja, yang keempat bahan baku. Nah, umpamanya gitu ya. Nah, untuk level aktor bagaimana? Level 3, aktornya nomor 1 ternyata swasta. Nomor 2 adalah Kopra UKM, nomor 3 BUMD. Pola kemitraan yang dikembangkan yang cocok apa misalkan? Oh, pola peer. Yang kedua adalah subkontraktor. Yang ketiga adalah waralaba. Alternatif. Nah, ini ya, alternatif pengembangannya apa? Maksudnya agroindustri yang perlu dikembangkan di sana apa gitu kan? Yang menilai suatu objek kan bersepakat, tidak bisa dengan seenaknya ya, memilih tidak bisa ya. Jadi ini sebenarnya dari satu level ke level lain berpengaruh. Ini juga berpengaruh sebenarnya, cuma tidak langsung. Level 1 ke level 3 berpengaruh, ada, cuma tidak langsung. Yang langsung adalah terhadap di bawahnya. Nah, kita sebagai peneliti harus mampu menjelaskan itu, diuraikan itu. Ya, di dalam proposal harus mampu menguraikan apa maksudnya. Ada dasar teorinya, apa pengembangan secara logika, gitu ya. Baru struktur itu bermakna. Nah, setelah itu baru ke lapangan, gitu ya. Nah, paham kira-kira sementara? Kok rasanya kok rumit begitu ya? Baru struktur aja udah rumit ya. Memang begitu kalau AHP. Ya, ya disimplifikasi bisa. Cuman saya paling tidak setuju kalau AHP digunakan di S1. Jangan ya. Saya ada sih teman yang berupa S1. Saya bilang janganlah kalau S1. Kasihan. Makanya semua kalau saya menguji AHP di S1 saya bilang, kamu bohong ya? Iya Pak. Oh, saya tahu Pak Jamali sudah ngerti gini-gini ya. Kamu bohong kan? Iya Pak. Ya sudah, kamu lulus saja. Karena sudah jujur bahwa kamu bohong, ya sudah. Saya luluskan malah. Kalau masa mengaku benar itu malah tidak saya luluskan. Biasa begitu ya. Ya, sudahlah, jujur aja kamu main-main ini datanya. Iya, Pak. Ya sudah. Karena saya levelnya S1 jangan ya. Jangan ya. Terlalu berat ya. Baik, langsung aja ke Excel. Ada pertanyaan sementara sebelum saya masukkan ke Excel? Excel. Ya Pak, saya Pak. Silakan. Yang dimaksud dengan tingkatan level itu ada beberapa level tadi Pak yang Iya. bisa dipakai begitu. Itu maksudnya level-level itu objek yang mau kita teliti atau seperti apa Pak?
Nah, jadi begini, kenapa dibuat level? Maka disebut dengan analisis hierarki proses itu ada hierarki ya, cara berpikir terstruktur. Saya ulangi di awal tadi katakan, HP ini mindset kita, cara berpikir melihat suatu objek itu terstruktur, ya, terstruktur. Mulai dari level 1 itu biasanya goal, ya. Makanya sekarang riset ini harus goal oriented. Goalnya apa? Tujuan riset ini. So, ini tadi pengembangan agroindustri di Banyuwangi tadi contohnya tadi gitu tak? Ah, level itu menunjukkan eh apa namanya? Secara berpikir kita ini pertama tadi gambar tadi apa? Eh eh apa? Nah, faktor. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi? Nah, faktor itu oh ternyata dari diskusi mendalam ini ada 4 faktor. Dari faktor diterjemahkan lagi. Dari faktor kira-kira aktor apa saja, siapa saja pelakunya. Ya, dari aktor ini kan berjenjang sebenarnya. Ya, jadi struktur itu semacam jenjang cara berpikir kita sampai endingnya paling bawah biasanya strategi yang akan dikembangkan. Begitu ya. Jadi ini biar berproses begini ya. Jadi memang harus harus apa? Harus mulai cara berpikir kita terstruktur, tersusun rapi. Sudah digambarkan sebagai seorang peneliti sudah bisa menggambarkan. Jadi anggaplah begini, kalau gunakan HP itu saya bisa menggambarkan ini masalahnya opo, tujuannya opo, saya bisa menguraikan. Saya bisa gambarkan secara visual. Jadi gambar tadi struktur itu memvisualisasikan ya objek yang akan kita teliti. Jadi gambarkan tadi kan bahwa HP harus bisa memvisualisasikan, mendeskripsikan dan memvisualisasikan. Jadi disusunlah dalam bentuk diagram ini. Ya. Harus. Kalau tidak ada diagram gimana? Bisa? Nggak bisa. Jadi HP kalau tanpa diagram tidak bisa. Tidak mungkin. Ya. Paham kira-kira? Tadi Pak siapa yang tanya ya? Mas apa? Saya Pak Togimin, Pak. Oh gimana ya. Paham kira-kira? Ya. Jadi ini Ya nanti level namanya. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya. Jadi masing-masing itu ya disusun kita memetakan nanti kalau saudara sekalian mempelajari ilmu tentang mind mapping. Oh, mind mapping. Mind mapping. Memetakan cara berpikir orang. Saya pernah riset itu menggunakan variabel lebih dari hampir 40 variabel. Ya, hanya bondo benang kusut. Ya. A ke B, B ke C. Begitu ya. Begitu dimasukkan dalam software itu, saya bisa tahu dari variabel itu mana sebenarnya variabel utama penentu. Itu namanya mind mapping. Kalau saudara sekalian tertarik, bolehlah nanti saya ajarkan. Mudah-mudahan saya ada waktu, saya sedikit saya jelaskan boleh nanti ya. Jadi cara berpikir namanya dengan apa namanya MCA, multi criteria analysis dengan mind mapping. Sama ini juga memetakan juga sebenarnya. HP juga memetakan objek ya yang sedang kita teliti. Begitulah maksudnya. Oke, paham ya? Sehingga struktur ini menjadi bahan kita untuk kita lanjutkan nanti di analisis ya. Kalau tanpa struktur tidak bisa, tak bisa. Pak, boleh nyambung pertanyaan, Pak? Silakan, silakan. Kayak tadi, Pak, yang nyambung dari Dr. Himin terkait untuk pengertian saya bahwa untuk mencari level adalah faktor-faktor yang akan kita cari informasinya untuk struktur berpikirnya. Kemudian untuk dari contoh tadi untuk menentukan ini ada di level berapa tuh dari mana ya Pak ya? Nah, itu
memang Bila ada pertimbangan logis, Bu. Selain dari diskusi kan, jadi iya, diskusi iya, dengan para pakar itu, dengan pakar, Bu, tidak boleh dengan petani. ya, oh iya, nggak boleh, nggak bisa lah, ya, nggak, Iya, Pak. bukan nggak bisa, terlalu dangkal nanti. Saya sarankan begitu, silakan ya untuk berpikir itu, maka semua adalah pertimbangan logis. Semua struktur ini dibuat dengan pertimbangan logis. Ya. Jadi tidak ucuk-ucuk bisa menggambarkan. Makanya selain menggambar secara diagram ini, struktur ini juga kita mampu menguraikan. Karpe opo sih? Maksudnya apa? Level faktor itu apa sih? Nah, kita sebagai peneliti harus menyusun faktor ini adalah jelaskan aja. Ya, aktor itu apa? Pola kebijakan itu apa? Sehingga yang terakhir adalah alternatif. Sehingga ini betul digunakan untuk apa namanya? Mencapai goal. Goalnya apa? Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi, misalnya gitu ya. Betul itu, variabel-variabel itu setiap level akan mempengaruhi secara ya bertingkat. Ini kan sebenarnya bertingkat sebenarnya. Maka disebut adalah hierarki, bertingkat, berlapis-lapis. Gitu. Nah kan Apabila endingnya ya dalam riset ini saya bisa menentukan mana faktornya yang prioritas, aktornya siapa yang jadi prioritas. Mungkin 1, 2, 3 pelakmitan. Nah nanti dalam rekomendasi hasil riset ya bisa sarankan maka yang perlu diperhatikan adalah A, B, C, D lagi. Ya. Mungkin begitu. Nanti kalau dihitung-hitung akan lebih mudah. Tapi awal awal struktur ini sudah bisa dipahami ya. ya, Bisa dipahami ya. Nanti kalau di apa namanya sudah hitung-hitungan lebih mudah. Oke, mungkin kita masuk sekarang. Halo, Halo, halo. nyambung Pak Dokter. Iya, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Widodo ini Pak. Mas Dodo, gimana Mas Dodo? Terkait ini yang disampaikan Pak Dokter tadi, yang kita ajak diskusi pakar. Nah, pakar yang dimaksud itu seperti apa kriterianya Pak? Apakah dia expert di bidangnya? Ya, pakar kalau menurut Profesor Marimin dalam bukunya itu mengatakan pakar harus S3 gitu ya. Agar ya. Tapi sebenarnya kalau disebutkan juga bahwa ada Marimin itu dikatakan bahwa pakar itu orang yang paham ilmu itu. Memperhatikan latar pendidikan. Ya, bisa latar pendidikan, ya. Kemudian dari apa namanya orang yang praktisi boleh, boleh. Seorang pebisnis, misalkan dia sebagai misalkan manajer di lapangan, dia paham, dia tidak dokter, tapi dia paham betul tetap objek yang diteliti, yang dikerjakan. Orang profesional. Jadi bisa seorang yang secara akademik dia adalah jenjang tertinggi, kalau secara dari profesional, maka seorang praktisi itu juga bisa dikatakan sebagai seorang pakar, gitu ya. Jadi kalau ini lebih baik jangan, jangan ya. Mungkin begitu Mas Terima Dodo kasih Pak ya. Dokter. Gitu ya. Terima kasih Pak Dokter. Nah, itu ya. Jadi, cuman apakah harus S3? Tidak. Kalau Pak adanya cuman S1 tetapi satu-satunya orang yang paham itu, ya itu bisa dikatakan pakar. Kebetulan misalkan contoh, saya kebetulan menekuni salah satu mitra binaan saya itu adalah Tahitian Noni, Sari Mengkudu, yang ada di dunia ini salah satunya suppliernya dia dari Jember gitu kan. Dia hanya lulusan apa gitu ya, SMP tidak salah ya. Rendah pendidikannya, tapi dia orang mahir, orang profesional. Apakah bisa dikatakan pakar? Bisa, karena tidak ada di kampus juga tidak ada orang pakar itu. Mungkin bisanya orang farmasi sedikit lah ya, tapi bidang itu tidak paham. Ya, ya bisa dikategorikan itu karena memang kekhasan atau kekhususan itu sehingga memaksa kita mensetarakan orang-orang praktisi seperti orang yang ahli. Begitu Mas Dodo mungkin ya. Oke, yang lain cukup? Kalau enggak, kita lanjutkan sekarang menggunakan dengan gambar tadi. Kita masuk Excel. Silahkan dilihat. Di Excel tadi saya copy dulu. Jadi, kembali lagi. Jadi kita menggunakan Excel ini tetap menggunakan ini ya. Apa namanya? Menggunakan
diagram ini. Ya, kita lihat satu persatu. Tujuan, kelihatan Excel? Kelihatan? Kelihatan ya? Kita lihat sekarang. Ya. Nah, kalau goal sudah tidak usah dibahas lagi ya. Tujuan pengembangan agroindustri di Banyuwangi. Ini spesifik. Ada yang dari Banyuwangi nih? Ada nggak? Dari sekalian? Ada nggak? Ada? Ya, silakan nanti dengan topik ini dijadikan riset sekalian. Boleh. Boleh. Logis, sangat logis ya. Dan ini tulisan pernah saya bahas juga ya. Dalam salah satu tugas saya waktu S3 waktu itu. Saking lamanya lupa juga ya. Ya. Nah, sekarang masuk level 2. Level 2. Penentuan prioritas. Nah, masuk lagi penentuan prioritas nih ya. Penentuan prioritas faktor. Ini di situ tidak ada, di file itu berada, baru saya ngopi sekarang ya. Ini BB. Jadi ini harus kita tahap pertama kalau dari teorinya tadi kan buatlah skala prioritas dan jumlahkan, caranya begitu ya. Ikut aja petunjuk ini. Jadi ini ilmu praktisnya begitu ya. Kalau saudara sekalian mencari di buku kaono ya. Jadi saya berikan yang praktis biar mudah. Kalau direplikasi mudah, gitu kan? Ya. Ini bahan baku, tenaga kerja. Ini apa yang keempat lagi ya? Lupa saya. Apa tadi? Kebijakan pemerintah dan pemasaran. Dah, kita buat matrik nih. Ini matrik. Matrik, ya. Yang ke bawah ini BB, tinggal copy aja kan? Ke bawah sama kan? Ya. Ya. Kemudian ya. Nah, ini sudah matrik penentuan prioritas. Gimana caranya? Gimana caranya? Untuk mempermudah, ini salah satu trik kalau sekalian kalau ingin paham ini ya. Ya. Untuk mempermudah ini tentukan dulu dugaan urutan prioritas antar elemen. Nah, ya. Dari mana? Dari mana nih? Diskusi. Jadi misalkan saya ketemu dengan siapa? Saya sebagai peneliti, saya peneliti ketemu dengan profesor. Prof, menurut dalam penentuan prioritas ini menurut profesor, kira-kira ada bahan baku, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan pemasaran. Di awal sudah tentukan dulu. Kira-kira prioritasnya mana nomor satu? Misalkan dia menduga pertama, dia belum berikan penilaian. Oke, prioritas nomor satu apa? Pemasaran. Nah ini ya, saya berikan skor. Ini ranking nih, ranking awal ya. Baru di awal pembicaraan. Ranking 2 apa? Bahan baku. Ranking 3, tenaga kerja. Ranking 4 adalah kebijakan pemerintah. Oke? Paham maksudnya? Paham kira-kira? Gimana? Bisa dilanjut? Lanjut Pak, lanjut. Paham. Oke ya. Berarti sudah sepakat sekarang. Pemasaran nomor 1, nomor 2 bahan baku, nomor 3 tenaga kerja, keempat adalah kebijakan pemerintah. Oke. Yang ke bawah juga sama ya. Sama. Ini rankingnya sama. Gimana cara memberikan penilaian, Pak? Skala Saati. Di awal sudah. Ya. Sudah memberikan penilaian. Misalkan sekarang, yang pertama kita mulai, yang warna biru nih ya, warna biru, subblok biru. Ini sudah saya berikan penilaian, contoh. Ya. Bahan baku, jadi yang vertikal ini, kolom terhadap yang di atas ini, yang horizontal. Bahan baku terhadap bahan baku, yang kuning semua ini, nilainya 1 sudah otomatis ya. Tidak boleh di nilai yang lain, karena matrik kan. Maka ini pasti nilainya 1. Tapi bukan skor 1 itu bukan. Ya kalau matrik begitu ya. Jadi pada diagonal itu pasti nilainya 1. Oke, jadi ini tidak usah dipatik yang kuning, tidak usah. Ya. Bagi yang lupa tentang matrik, ya begitulah teorinya ya. Oke. 2 jadi bahan baku terhadap tenaga kerja. Terhadap bahan baku sudah tidak usah. Ngapain ya, jeruk makan jeruk kan tidak perlu dinilai. Bahan baku terhadap bahan baku kan tidak perlu.
maka nilainya 1. Kemudian sekarang yang berikutnya, bahan baku terhadap tenaga kerja. Bahan baku kan rankingnya 2. Hati-hati, ini hanya panduan ya. Jangan ditulis besok. Nggak perlu, ini panduan kita dalam kerja. Ya, memudahkan di dalam menuntun ya, biar kita tidak dibucui sama expert ya. Saya nggak mau diakali gitu. Jadi ayo kalau ngakali saya tahu, saya bilang, saya otomatis di depannya profesor langsung saya rubah ya. Jadi misalkan sekarang bahan baku terhadap tenaga kerja karena sudah disepakati 2, 3, 4, 1, maka bahan baku ranking 2, terhadap tenaga kerja ranking 3. Skornya berapa? Misalkan. Ya, oh dia jawab berapa? 3. Misalkan gitu ya. 3. Oke. 2 terhadap 3. Ranking 2 terhadap 3. Maka berikutnya sekarang 2 terhadap 4. Ini kan bahan baku terhadap kebijakan pemerintah kan sudah pasti. Tidak mungkin 3 di sini nilai 2. Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak logis kan? 2 dengan 3 aja nilainya 3. Bagaimana 2 dengan 4? Pasti lebih dari 3. Boleh nggak dijawab 4? Boleh. Ya. Paham sampai di sini? Belum Pak, untuk menentukan angka 3 dengan 4 itu bagaimana Pak? Dibagi, ya. dikali? Kan nilainya tadi 1, 3, 5, 7, 9. Bisa 2, 4, 6, 8. Kalau itu menunjukkan kesamaan. Ya. Bolehkah saya jawab 2 di sini? Boleh. Saya jawab 2. Dengan asumsi bahwa bahan baku terhadap tenaga kerja nilainya 2. Ya. Jarang orang memberikan nilai 1, saya tidak pernah. Kalaupun ada jarang, ya. Biasanya jaraknya 2, 3, ya 2 sampai 9 lah, gitu ya. Ya. Jadi misalkan saya jawab 2, boleh. Dengan asumsi bahwa ada kemiripan antara bahan baku dengan tenaga kerja. Ya. Jadi ada patokan. Boleh menggunakan angka 9, boleh. Cuman logikanya kalau di sini 2 dengan 3 9, 2 dengan 4 mau nilai berapa? 10, tidak ada. Paham maksudnya ya? Ya, kebetulan ini cuma 3 4 variabel sih, tidak seberapa. Kalau banyak variabel, tambah mumet. Ya, tambah mumet. Nilai tertingginya berarti kan 9, Pak ya? Tertinggi 9. Tertinggi 9. Rendah 1, cuma jarang dipakai 1. Boleh 1, boleh, cuma jarang. Itu kan pakar ya Pak, bukan kita. Oh, pakar yang jawab dong. Ya. Yang jawab harus pakar, bukan kita. Ini tidak boleh, ini subjektif. Jadi ini ada semacam ini konsensus, maka dikatakan tadi teorinya konsensus. Persepakatan antara peneliti dengan pakar. Ya. Jadi tidak bisa ngawur, saya 9 saja. Oh, tidak bisa Pak. Tidak boleh. Berarti dia tidak paham. Makanya riset ini harus memberikan pemahaman kepada pakar dulu. Tidak semua pakar paham. Misalkan orang ahli biologi suruh jelaskan apa ya tidak ngerti. Tidak ngerti. Tidak gampang juga memberikan. Tidak bisa seenaknya memberikan 9, 8 itu tidak bisa. Dimulai dari yang rendah dulu, rendah biasanya ya. Bilang sini berarti ini harus 10 dong. Nggak boleh. Boleh. Maka di sini biasanya kita mulai yang rendah saja ya. Misalkan boleh 2 misalkan gitu ya. Tek. Kalau di sini 2 dengan 3, 2 terhadap 3 nilainya 2 dengan 4 nilainya 3, boleh, 4 boleh, 5 boleh, cuma jangan terlalu jauh, biasanya nanti error. Ya, nah, logis juga ya. Masa di sini nilainya 9. Nah, logis kan? Nah, ada pertimbangan logis juga. Masa 2 dengan 3 suatu variabel dengan ini prioritas 2 dengan 3 nilainya 2, sementara 2 dengan 4 masa nilainya 9. Kok jatuh nih? Paham maksudnya ya? Ya, jadi ini ada keasikan menilai itu. Oh, nilainya pantahnya berapa ya? 4 misalkan. Misalkan gitu ya.
Kemudian, paham sampai di sini? Bisa diterima? Oke, lanjut ya. Kemudian 2/1. Berarti di bawahnya dong. Berarti pemasaran lebih tinggi dari bahan baku. Iya sih, lebih tinggi. Kalau lebih tinggi harus 1/1. 1/1 berapa? Oh, boleh 1/2 boleh. Boleh. Plus 1/2. Boleh. Ya. Kemudian menjelaskan ini tidak cukup, memang 1 jam, agak lama memang jelaskannya. Nanti tidak apa-apa, jangan khawatir. Minggu depan saya jelaskan kembali. Ya, saya jelaskan kembali. Ya, jangan khawatir. Saya harus mengantarkan, soal sekalian harus paham ini. Mudah sebenarnya. Lagi-lagi ini pakai pertimbangan logis semua. Ya. Kemudian 3 dengan sekarang berikutnya, baris berikutnya, tenaga kerja kerja sudah pasti 1, tenaga kerja terhadap KP 3/4, nilainya berapa? Oh, 2 saja. 3/1. Wong tadi 2 dengan 1/2. Oh, ini dengan 3 dengan 1 jauh sekali, lebih jauh. Oh, 1/4 misalkan. 1/4. Oh, sorry, salah. Tidak mungkin 3 dengan 1 nilainya 1/2. Ya, jaraknya 2 tingkat kan, 3 dengan 2 dengan 1 kan begitu toh. Maka ini kalau dengan di atasnya, rankingnya di atasnya harus 1/4 karena lebih tinggi ya. Kemudian break yang terakhir 4 dengan setengah, 4 dengan 1, jauh sekali. Ya, kan lebar 1, 2, 3, 4, sudah beda 4 jenjang kan. Maka di sini misalkan 1/5. Oke, anggaplah ini 1/6 bolehlah. Ya, maka matrik ini sudah selesai. Jadi ini yang warna biru aja yang dijawab ya. Sudah selesai. Yang di sini yang warna putih ini kebalikan, kan matrik kebalikannya nih. Ini kan 1/2 plus 1D9 kebalikan ini. Jadi ini tidak usah dijawab. Sekali yang putih tidak usah. Yang perlu dijawab hanya yang biru. Ya. Oke. Paham maksudnya kan? Ini kan 1/2 aja kan? 1/2. Kalau yang ini sebut kebalikannya dari ini. Nah, 1/4. Ini 1/2. Ini yang setengah tadi, ini menjadi 2 di sini. Karena ini kalau kita, kok bisa 2 Pak? Iya. Lihat, 1/2. Kan lebih tinggi 1 toh? Maka nilainya 2. Oke, paham? Kalau misalkan menjawabnya di sini, bisa Pak, saya senang menjawab sisi ini daripada sini. Boleh, tidak salah. Cuman di sini logikanya sepernya ini, gitu ya. Ke 1/1/2 kan berarti 2. 1/2. Berarti kan 2. Nilainya ini. Kan begitu. Jadi kalau misalkan saya lebih suka pakai sisi ini ngisinya, boleh. Tidak salah, ya. Boleh, ya. Diperbolehkan, ya. Cuman kenapa rumit-rumit amat sih? Cari yang gampang biasanya di sini diisi. Yang di sini sudah otomatis. Makanya sebelum ke lapangan, di sini sudah diisi dulu sepernya. Logika ini kan logika. Saper ini dan sebagainya kita isi semua. Begitu sudah terisi, ini otomatis. Sudah? Ya, kemudian saya sekalian jumlahkan ke bawah di Sigma. Jumlahkan semua, hati-hati. Saya sekalian menjumlah, kalau di sini 1 aja salah maka semua salah. Jadi 1 aja kita main-main maka ke bawah semua salah. Ya. Oke. Sudah dijumlahkan semua? Nah, tahap berikutnya, jadi tahap 1 sudah selesai, kuncinya sudah. Jadi dengan expert sudah jawab ini saja. Sudah selesai. Cuman begini, ya, dengan menggunakan Excel saya seketika bisa akan tahu bagaimana prosesnya menguji ini. Konsisten atau tidak? Nah, langkahnya ini, ya. Langkahnya ini. Langkah kedua, ini tahap 1 toh. Tahap 2, membagi setiap unsur dengan jumlahnya. Dengan
dan membagi dengan jumlah unsur matrik. Baik, kita lihat. Membagi setiap unsur dengan jumlahnya dan membagi dengan jumlah unsur metrik. Baik, perhatikan. T6 dibagi T10. Jadi, ini namanya normalisasi matrik, ya. Oke. Jadi ini namanya normalisasi matrik, dinormalkan. Ya, dinormalkan. Sehingga nilainya harus 1. Namanya dinormalisasi, nilainya harus 1. Kalau tidak 1 salah. Gimana caranya? Ya, jadi tahap 2 ini adalah normalisasi matrik. Ya. Jumlahnya adalah T6 dibagi T10. Berarti ini dibagi ini, ya. Semua tinggal copy paste ke bawah, gitu. Ini adalah C9 dibagi C10. Oke. Sehingga nilainya kalau dijumlah harus 1. Kalau tidak 1 salah. Gitu aja. Kalau tidak 1 salah. Namanya dinormalkan kok harus 1. Oke. Judulnya sama dengan tabel tadi tetap sama, ya. Kemudian ya di rata-rata ke samping, rata-rata sudah, ini average, ini average biasa masih. Jadi kalau yang di sini masih menggunakan average arithmetic, ya. Nanti kapan menggunakan domain nanti, ya, nanti saya ajarkan, ya. Dah dibuat semua sudah, nilainya harus 1. Kalau tidak 1 juga salah. Namanya di rata-rata nilainya harus 1. Ya. Oke. Yang ini sebenarnya kebalikan ini, ya, kebalikan ini. Ini kebalikannya ini. Ya, kebalikannya ini saja. Kebalikannya. Jadi untuk mempermudah kerja matriks sebenarnya saya ini. Silahkan dirubah, silahkan, cuma logikanya itu. Paham sampai di sini? Berarti matriknya sudah normal ini. Sudah normal. Sampai di sini belum selesai. Langkah berikutnya apa? Mengalihkan. Ya. Ya. Mengalihkan nilai rata dengan masing-masing unsur matrik tabel 1. Jadi ini 0,275 nih. Ya. Yang nomor 20. Kenapa saya pindahkan ke sini? Biar mudah mengalihkannya dengan matrik 1. Tabel 1 tadi. Jadi ini ada gunanya. Ya, saya memindahkan ke sini memudahkan untuk menghitung di sini. Kalau di sini kan susah, di copy paste susah. Jadi mengalihkan nilai rata ini dengan masing-masing unsur matrik tabel 1. Angkanya itu, ya. Nah, kalikan. Coba kita lihat. Ya. 0,275 kalikan C6. Semua sama. 0, ya. Ya. Ya, sama toh. 0,20 ini ya, 0,75 kalikan, ya. Semua kalikan semua. Copy paste, tinggal kalau ini sudah selesai tinggal copy paste aja kan. Di sini copy paste selesai, ya. Sudah. Kemudian dijumlahkan. Ya. Jumlahkan. Kemudian dari jumlah ini, ya, kemudian dibagi lagi dengan rata tadi. Ini kan sudah dijumlahkan tadi, toh. Dari normal matrik kembalikan ke tabel 1 lagi, ya, masukkan kembali, dibagi dengan nilai ini, ya. Ternyata nilainya adalah ini. Ini sebenarnya prioritas. Ternyata nomor 1, prioritas 1-nya adalah pemasaran, nomor 2 adalah bahan baku, nomor 3 itu adalah tenaga kerja, nomor 4 adalah kebijakan pemerintah. Sampai di sini sudah selesai sebenarnya. Berarti pada level 2, bahwa prioritas 1 adalah pemasaran, prioritas 2 bahan baku, prioritas 3 tenaga kerja, prioritas adalah kebijakan pemerintah. Tapi lagi-lagi, kita belum bisa menerima. Walaupun sudah dikatakan prioritas, tapi kita ingin nguji,
Betulkah pendapat pakar itu konsisten atau tidak? Nah, ini langkah berikutnya di bawahnya ini. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, lanjutkan ini. Tadi kan ada lambda, lambda max. Jumlahkan dulu. Jadi dalam PowerPoint tadi tolong dilihat kembali gitu kan. Kalian jumlahkan dulu. Tolong menjumlahkan, jangan sekali-sekali meringkas. Oh ini Pak 4,09 kita ringkas menjadi 4. Ya 4 semua nilainya, jangan. Ya, usahakan minimal 3 angka di belakang koma lah, ya. Karena ini sangat riskan, kalau diringkas berbahaya. Berbahaya ini ya. Kalau dia coba perhatikan semua, ya. Kalau dia 2 angka di belakang koma gimana nilainya? Di sini nilainya menjadi 4,02. Di sini 4,01. 01 0 kan? 4. Ya, enggak bisa karena 0,03. Ya kan terlalu jauh, susah membedakannya. Makanya kalau 3 belakang koma aja biar gampang. Makanya tidak saya ringkas. Nanti kalau terakhir boleh diringkas. Dijumlahkan dulu, n-nya sudah jelas ada 4. Variabelnya ada 4. Lambda max rumusnya tadi lihat lagi di ya bahwa H29. Jadi H29 jadi jumlah ini ya, jumlah setelah dinormalkan dibagi n-nya. Ini lambda max. Lambda max. Baru kemudian kita cari bagaimana konsistensi indeksnya. Jadi konsistensi indeksnya adalah ya. Jadi lambda max ini H31 ya. Jadi lambda max dikurangi H30 dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Rumusnya coba kalian lihat di mana di PowerPoint. Nilainya ini. Jadi ini sudah saya terjemahkan semua. Jadi nilainya konsistensi indeksnya ada 0,03. Indeks teracaknya tadi dilihat di PowerPoint ya. Berapa ada PowerPoint itu? .9 toh nilainya. 0,9 sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau ini gampang mencarinya ya. Konsistensi indeksnya gimana? Konsistensi indeks adalah H32 KI dibagi RI. KI dibagi RI. Nilainya 0,04. Di bawah 10%. Baru 4%. Kecil bahkan ya. 0,04. Ya. Jadi ini kebetulan kesimpulan. Jadi saya kesimpulannya apa? Apabila nilainya di bawah 0,01 atau 10%, nilai dapat dipakai atau kebalikannya salah. Memang nilainya kan rendah sekali. Dapat dikatakan konsisten. Jadi nilainya dapat dipakai itu menunjukkan bahwa nilai pakar tersebut konsisten. Oke. Berarti sudah selesai untuk yang pertama. Oke, paham ya? Jadi ini berarti nilai yang tadi yang diberikan pakar ini, yang warna biru ini, sudah benar semua. Coba kita lihat, kita rubah misalkan, dengan seenaknya ini saya setengah ini, saya rubah menjadi 9. Apa yang terjadi? Langsung salah, toh? Jadi orang tidak bisa seenaknya. Jadi kita ini sebagai peneliti tidak mau ditipu, bukan ditipu, mohon maaf, salah saya. Tidak mau dengan seenaknya karena merasa pakar dia menjawab seenaknya. Jangan mau kita peneliti harus cerdas juga. Ya kasarannya saya sebenarnya ingin juga mengukur tingkat konsistensi dia cara berpikir. Ternyata bingung kok itu. Profesor aja bingung begitu saya bicara. Jadi saya ketemu dengan seorang aja bisa seharian tidak selesai itu riset. Saya kuliah malam ini ditunggui cucu saya nih kebetulan ya. Jadi depan saya cucu saya umur 5 bulan nunggui. Jadi ikut kuliah dengan saudara sekalian ini. Dia ketawa-ketawa melihat saya ngomong sendiri, ini opo paling gitu. Mbak ini. Tapi dia punya cucu ya. Cucu saya umur 5 bulan. Jadi nunggu di depan saya. Lihat saya kuliah nih. Kok serius Mantap amat? Pak Dokter. Kok serius amat Mbah ini ya? Kuliah.
Malam-malam kuliah serius amat. Ya beginilah ya ilmu itu ya. Dia memperhatikan kuliah juga, kuliah masuk S2 cucu saya nih. Kebetulan setiap kuliah biasanya dia di depan saya ya. Lalu kalau sudah rewel itu baru diambil sama ibu. Saya sudah mbah ya, saya sudah punya cucu satu. Anak saya satu, ya, dokter, dokter semua, anak dan mantu saya dokter. Ya. Ini saya menikmati dengan cucu ya. Mau nguji kadang-kadang dengan cucu sebelah saya enggak apa-apa. Selama tidak rewel, silahkan aja. Dia memperhatikan ternyata. Yang kecil aja memperhatikan ternyata. Saya juga kadang-kadang bingung, iya. Mungkin ini apa kok Mbah ngomong dewe ke apa mungkin ya. Oke, kembali lagi materi. Enggak apa-apa lah untuk refresh ini. Biar kita tidak terlalu serius amat ya. Oke, paham ya? Contoh ini tadi seharusnya setengah. Ya, ya, setengah. Saya rubah 9. Saya rubah 5 misalkan. Saya rubah 2 saja, jangan lama jauh-jauh. Saya rubah 2. Ya. Gimana hasilnya? Masih bisa dipakai, masih ditoleran masih. Masih bisa, ya. Jadi artinya cuma sudah jauh banyak toh. Ini sudah hampir 10%. Ya, hati-hati. Berarti sudah jauh nih. Kalau saya rubah misalkan di sini 5. Salah. Jadi kita pun harus kompromi. Mohon maaf Prof, misalkan boleh saya tawarkan ke Prof. Ini nilainya jangan 5. Maksimum 2 misalkan. Atau mungkin setengah gitu ya. Karena tidak logis 2 terhadap 1. Cuman saudara sekalian jangan bilang 2 dan 1 tak logis Pak. Jangan, tidak kurang etis lah ya. Paham ya? Ini semua jangan dikonfirmasi ulang sama si profesornya. Jangan. Jangan. Nanti ini kan kayak menjebak. Ini pegangan buat kita sebagai peneliti. Ya. Jadi 2, 3, 4, 1 ini pegangan kita. Dia tadi ngomong 2, 3, 4, 1, tapi tidak konsisten. Nah, itulah. Jadi sebenarnya menuntun kita sebagai peneliti supaya expert itu memberikan nilai itu acak. Tidak semau gue. Paham ya? Ini saya ngajari, maksudnya teknik-teknik di dalam riset itu biar kita mudah di lapangan. Makanya saya sarankan, Pak, bolehkah menggunakan SPK? Silakan saja. Cuman saya bilang tidak logis nanti. Pasti tidak logis, pasti kesulitan. Kalau cuma satu orang tidak masalah sih, langsung aja. Tetapi kalau banyak orang, lebih dari satu orang, pusing ya. Gak mari-mari malah ya, apalagi menggunakan kuesioner gak mari-mari ya. Kalau ini langsung seketika orang bisa terkonfirmasi langsung di depannya. Mohon maaf ini salah ya. Saya jawab 3. 3 mau nggak? Saya terus terang tidak bisa menjawab juga. Salah. Jadi maksimal 2 tadi. Kalau tersalah 2 maksimal. Setengah dengan kebalikannya gitu kan. Ya. Yang 3 salah. Yang benar tadi adalah tetap 1/1. Kalau 1 misalkan. Bagaimana kalau 1? Pasti diterima. Mbak 1. Terima kan? Karena tingkat proximity dengan setengah kan tidak jauh-jauh amat. Ya, tidak jauh amat. Jadi kalau di sini tadi yang benar logis adalah 1/2. Cuma antar pakar biasanya tidak jauh-jauh amat ya. Jadi kalau sudah tahu antara misalkan 2, 3, 4, 1 boleh kan? Nanti ini akan saya ajarkan pertemuan berikutnya lah ya. Ajarkan. Oh ini boleh aja misalkan 1, 3, 4, 2. Bisa. Saya tertarik bahan baku nomor 1, bukan pemasaran misalkan. Bisa saja. Ya, tidak mungkin, tapi seorang pakar sudah paham betul nomor 1 kebijakan pemerintah, nomor 2 tenaga kerja. Wah, kewalik ini pakar kewalik ya. Biasanya enggak, kepakarannya perlu dipertanyakan gitu ya. Oke, paham kira-kira? Ya, bisa diterima? Bisa diterima? Pak, Oke, Mas, silakan. ulang penjelasan yang Halo. penjelasan dari konsistensi indeks. Konsistensi indeks ya. Nah, konsistensi indeks. Konsistensi indeks, Mbak, konsistensi indeks. Konsistensi indeks ini ya, ini kan.
Yang systemic index itu adalah ya H31 lambda max. Ini lambda max-nya. Ya, Landamek, Lambda max H31 dikurangi jumlah unsur. N-nya berapa? N-nya kan 4 kan ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 toh. Iya. 54 variabel dibagi N dikurangi 1. Rumusnya gitu. Coba dilihat di mana di PowerPoint kan ada toh. Iya, Pak. Jadi konsistensi indeks itu adalah rasio lambda max dikurangi N dibagi N-1. Jadi ini. Jadi urutan ini tolong jangan lompat-lompat, harus urutannya ini. Jadi di PowerPoint itu kita terjemahkan seperti sekarang ya, biar sekalian tidak bingung, oh maksudnya ini ya. Kalau ini selnya kebetulan selnya cuma 4, kalau 5 berubah semua, tolong hati-hati. Jangan copy paste semua. Ini kebetulan kan 4, ada 4 kolom 5 variabel, berarti ada 5 kolom, maka strukturnya berubah semua, N-nya nanti berubah, N-nya semua berubah. Copy paste-nya hati-hati. Iya. Ini kebetulan 4 variabel. Ya. Kalau 5 variabel, 6 variabel, saya pernah ada sampai berapa ya? 7 variabel, pusing juga ternyata. Ya, pusing juga. Ya. Lama satu waktu lama sekali mau ngopennya satu-satu lama. Ya. Oke, paham? Yang lain? Saya Dok, Silakan. Widodo, Sudah. menarik terima kasih atas penjelasannya, teorinya. Coba saya berusaha menarik ke dalam praktek ya. Ketika saya ingin membuat riset ini, Dokter, riset tentang agrowisata. Kebetulan kemarin di Agropreneur kalau tidak salah kita disuruh membuat planning ya. Kebetulan planning saya itu agrowisata di Banyuwangi begitu, Pak Dokter. Nah, saya ingin meriset. Kalau planningnya sudah kami buat ya, kan gampang begitu. Membuat planning itu kan gampang. Tetapi agar benar-benar apa yang saya planningkan itu benar-benar menjadi kenyataan begitu ya, memberikan harapan kepada saya, tentunya kan harus kita riset. Nah, apa kira-kira langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika saya ingin membuat sebuah usaha agrowisata di Banyuwangi begitu, Pak? Ya. Terima kasih. Baik. So sekalian, karena ini semester 1 ya, mulai sekarang, ini pengalaman saya sih dalam kuliah gitu ya, maka tugas-tugas itu mulai semester 1 sampai terakhir itu topiknya itu aja. Mau mata kuliah apapun itu aja. Jadi kalau misalkan Mas Dodo tertarik agrowisata, mulai sekarang tugas-tugas begitu aja. Tahu gimana cara mendapatkan informasi? Temui orang yang ahli tentang agrowisata. Siapa kira-kira di wilayah itu yang menguasai? Kalau dari birokrat jelas kepala dinas wisata misalkan, ya. Karena bahasa agrowisata itu sebenarnya dinas pariwisata, ya, bukan pertanian. Kalau pertanian itu udah cocok ya, cocoknya mungkin orang pariwisata. Atau mungkin yang kedua orang yang pemerhati pariwisata atau pelaku bisnis wisata. Pelaku bisnis siapa misalkan? Misalkan hotel atau mungkin ketua asosiasi hotel dan restoran. Paham betul tuh. Ya, temui itu yang pakar itu. Orang praktisi ada, orang dari birokrat ada. Kalau orang paham itu mungkin kalau di daerah tahu ada apa enggak gitu kan. Kalau tidak ada terbatas mungkin ya cukup itu bisa. Kalau wilayah itu tidak ada yang paham lagi, apa boleh buat gitu kan? Masa saya harus datang misalkan ke Bali misalnya? Bisa saja sih kalau kita berkemampuan. Jadi mulai itu, ya kita berdiskusi, cari orang yang ahli bidang itu. Kita nih kayak kita semacam menjadi jadi tong lah gitu ya. Kita terima aja informasi dulu sebanyak-banyaknya. Saya mencari tahu kira-kira apa, faktornya apa, siapa pemainnya, berapa kapasitas, bagaimana daya tarik alam, daya tarik keindahan alam dan seterusnya. Itu direkod betul. Nah, kalau Mas Dodo sudah banyak diskusi, bisa memformalisasikan, coba tuangkan dalam bentuk struktur tadi. Oh, ginilah cara berpikir kita gitu ya.
Jadi kalau masih belum berdiskusi banyak, kita tidak tahu mau disusun kayak apa, enggak tahu kita kan, ya. Nah, dari kayak gitu-gitu, sering ke lapangan, sering berdiskusi, nanti tugas-tugas, semua mata kuliah bisa. Topiknya itu aja 20 tergantung sudutnya. Sudutnya apa? Oh, membangun sistem apa namanya agribisnis. Sudut pandangnya dari itu agribisnis untuk ke arah agrowisata. Boleh. Kenapa tidak? Sebagai salah satu subsistem. Gitu ya. Anunya begitu. Artinya apa? Semua tugas-tugas nanti mata kuliah itu kalau bisa mengarah pada tesis yang akan kita buat. Caranya gitu ya. Mungkin gitu Mas Widodo. Jadi awal begitu. Jadi jangan khawatir lah. Saya dulu Terima waktu kasih Pak Dokter ya, waktu atas saya S2, penjelasannya. pengalaman saya waktu S2, saya mendesain jejaring bisnis karena waktu itu tahun 96 ya. 96. Saya riset tentang mendesain jejaring bisnis sarang burung walet. Waduh, saya itu Masya Allah dipontang karena waktu itu masih masih booming ya di Jember, Banyuwangi, Situbondo banyak ya. Jadi waktu itu saya karena saya tidak tahu apa itu sarang burung walet, gimana caranya? Saya buta, saya akademisi tapi tidak ngerti. Saya tak hanya mengamati dari luar, tapi tidak tahu apa dan bagaimana sarang walet kayak apa di dalam kan dirahasiakan, sangat dirahasiakan. Gimana caranya? Saya itu, ini pengalaman, mohon maaf, saya pengalaman pribadi ya. Gimana caranya? Saya ikut kursus dana mandiri ya. Saya ikut kursus tentang pengolahan sarang walet ya dengan pemilik liur yang di mana itu di Gresik itu liur namanya liur. Liur itu ya liur walet maksudnya gitu ya. Kebetulan pelatihannya hanya 4 orang, 4 orang dengan saya, 3 orang Chinese saya yang berbunyi saya. Ditanya saya waktu itu, Pak Jamali, sudah berapa banyak sarang walet yang dimiliki? Alhamdulillah, saya tidak tahu apa itu walet. Ya, tidak tahu. Kalau ditanya berapa, wong saya tidak punya. Untuk apa Bapak ikut pelatihan? Saya hanya menimba ilmu untuk tesis, bayangkan. Dengan biaya sendiri waktu itu saya kursus 2 hari itu 2 juta. Zaman itu. Ya, untuk kursus 2 hari 2 juta. Jadi per hari 1 juta. Dan itu hanya kursusnya bukan lain penginapan lain ya. Ya, jadi hanya kursus 2 hari itu apa namanya hanya untuk tesis. Karena dari nol putol tidak paham. Ya, jadi saya kursus begitu ke lapangan, begitu riset, kesulitan luar biasa, kesulitan luar biasa. Karena ternyata bisnis itu, jadi saya mau mendesain jejaring bisnis, bagaimana dia bisa terbentuk jejaring itu. Ternyata apa yang terjadi? Begitu di lapangan kesulitan, sebagian besar menolak. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, jangankan Pak Jamali masuk ke dalam, istri saya saja tidak tahu yang di dalam itu walet bagaimana. Wah, saya hampir putus asa tesis itu. Hampir putus asa, ya. Di Jember itu waktu itu. Tapi alhamdulillah ada jalan, ada hikmah. Ya, jadi saya ada dituntun orang, maksudnya begini Pak Jamali, saya ini saya tahu betul ya dari itu bagaimana proses walet dan seterusnya. Jadi ilmu itu saudara sekalian, jadi kita tidak perlu berkecil hati. Banyak cara lah, ya. Tadi kursus, ya. Jadi untuk tesis saya harus kursus. Kursus mencari tahu. Karena tidak paham sama sekali, karena memang dirahasiakan. Ya, siapapun dirahasiakan. Nggak boleh orang masuk di dalamnya, ya. Mungkin begitu, Mas Widodo. Mungkin yang lain ada pertanyaan yang lain? Ya. Hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan topik yang sama. Mohon maaf Bapak, Ya. menghadiri komunikasi ke saya. Gimana? Siap Bapak, terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi ini apa namanya jam kita perkuliahan sudah saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan saya rekam ini nanti bisa saya upload. Minggu depan topiknya sama, tolong dibaca sampai ke bawah. Karena ini masing-masing level ada penentuan faktor, di bawahnya penentuan faktor, gitu kan ya. Ya, dan seterusnya. Cara kerjanya sama. Penentuan aktor, ini kan penentuan aktor. Penentuan prioritas aktor. Ya. Ya. Oke. Kemudian ini ya. Ini aktor. Baru nanti ada pengembangan apa namanya? Alternatif.
Alternatif, ya. Alternatif. Ini alternatif. Apa namanya? Strategi. Strategi, ya. Oke. Alternatif nih, alternatif ya. Mohon maaf Pak Halo, Jamali, iya. Bu Uci nunggu peralihan. Oh ya, ya, baik, baik. Mungkin itu sementara. Mohon maaf. Oh, Edo terlambat lebih dari 10 menit ya. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Tolong dipelajari. Topik ini cukup butuh serius aja ya. Hanya sederhana sebenarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.